Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital tingkat SMK kelas 10. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sebuah materi baru, yaitu tentang peta minda. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya kita mengetahui KI dan KD-nya selama kita belajar peta minda ini. Yang pertama, kompetensi inti dari mata pelajaran ini atau dari materi ini ialah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup pada simulasi dan komunikasi digital. Yang selanjutnya, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim digunakan serta memecahkan masalah sesuai dengan ruang lingkup simulasi dan komunikasi digital. Nah, ini adalah kompetensi inti dari materi ini. Dan yang selanjutnya ialah kompetensi dasar. Ada 3.1 dan 4.1, di mana untuk 3.1 ialah menerapkan metode peta minda dalam kehidupan sehari-hari. Yang 4.2 atau keterampilannya, kita bisa membuat peta minda secara mandiri. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pengetahuannya, nanti kita menjelaskan metode peta minda, menguraikan menu-menu perangkat lunak peta minda, menentukan alternatif solusi pemecahan masalah. Ini untuk indikator pencapaian kompetensi terdiri dari pengetahuan, dan yang selanjutnya adalah untuk keterampilan. Nah, untuk keterampilan itu pertama, mengoperasikan perangkat lunak peta minda. Yang kedua, membuat peta minda dari hasil pengembangan ide berdasarkan alternatif solusi. Nah, jadi untuk indikator pencapaian kompetensi yang untuk keterampilan ini, kita setelah belajar ini kita bisa mengoperasikan perangkat lunak peta minda, dan yang kedua bisa membuat peta minda secara mandiri. Nah, ya, jadi sudah kita menguasai aplikasinya, kita bisa membuat sebuah peta minda dengan menggunakan aplikasi tersebut dan dari pengembangan ide berdasarkan alternatif solusi. Oke, langsung saja kita ke materinya. Ini adalah outline dari materi kita hari ini. Yang pertama ada pengertian peta minda. Yang kedua, manfaat membuat peta minda. Terakhir ialah langkah-langkah membuat peta minda dan fungsi menu atau tools pada aplikasi peta minda. Nah, jadi inilah materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan kasih dulu sebuah gambaran mengenai peta minda. Nah, kalian amati terlebih dahulu apa yang kalian lihat dan berikan pendapat kalian mengenai gambar tersebut, dan kalian tulis di buku catatan kalian. Oke. Nah, kita lanjut ke pengertian peta minda. Peta minda adalah suatu ilustrasi grafis yang konkret yang dapat menunjukkan bagaimana suatu konsep berhubungan atau terkait dengan konsep-konsep lain yang termasuk kategori yang sama. Teknik visualisasi dalam berpikir menggunakan peta minda pertama kali diperkenalkan oleh Tony Buzan sekitar tahun 1974. Peta minda adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pemikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis. Peta minda pada umumnya berupa suatu percabangan bagan-bagan. Menurut Suparno tahun 2005, halaman 11 mengatakan peta konsep adalah suatu gambaran skematis untuk mempresentasikan suatu rangkaian konsep dan kaitan antara konsep-konsep tersebut. Peta konsep juga merupakan kaitan antara konsep-konsep yang mempunyai arti bermakna tertentu. Nah, dari pengertian-pengertian ini kita bisa pahami bahwa yang namanya peta minda, pertama, peta minda sama dengan peta konsep. Kalian pasti sudah mengetahui atau pernah lihat dengan yang namanya peta konsep yang berada di buku-buku mata pelajaran ataupun buku-buku yang lainnya. Nah, ini hampir sama ya antara peta minda dan peta konsep. Meskipun dari secara pengertian ada sedikit perbedaan kata-kata, tapi ini maknanya sama ya. Oke, yang selanjutnya kita
bahas tentang manfaat membuat peta minda. Nah, peta minda atau peta konsep itu menurut Mikhail Mikhalo mempunyai kegunaan antara lain: pertama, memberi pandangan menyeluruh terhadap permasalahan pokok; yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan; dan yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat; terakhir, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Ini menurut Mikhail Mikhalo. Nah, kalau tadi manfaat membuat peta minda menurut para ahli, sekarang kita bahas manfaat membuat peta minda secara umum ya, atau secara garis besarnya. Manfaat dari membuat peta minda pertama ialah membuat resume dan ringkasan terhadap uraian gagasan yang tertuang dalam lembaran buku. Jadi peta konsep atau peta minda ini berfungsi untuk merangkum atau membuat sebuah resume dari suatu materi atau buku supaya lebih mudah dipahami. Nah, yang selanjutnya yaitu menyinergikan otak kanan dan otak kiri. Jadi ketika kita membuat peta konsep, itu otak kanan dan otak kiri kita itu bermain. Ketika otak kanan ataupun kiri saling membantu antara membuat sebuah gambar dan membuat sebuah tulisan, antara pengetahuan dan keterampilan itu akan berjalan atau terasah dengan baik gitu. Yang selanjutnya yaitu memudahkan kita untuk menginterpretasikan perancangan struktur organisasi, rencana kegiatan, dan alur cerita. Nah, jadi peta konsep atau peta minda ini juga bermanfaat bagi kita untuk merancang atau menginterpretasikan suatu kegiatan atau suatu rencana yang akan kita lakukan, supaya apa yang kita rencanakan itu menjadi lebih terstruktur lagi dan mudah dipahami juga. Yang selanjutnya atau yang keempat, memudahkan kita untuk mengingat hal-hal penting dalam perencanaan. Nah, ketika kita melakukan atau membuat sebuah rencana dan dituangkan kepada peta konsep atau peta minda ini, maka hal-hal yang terpenting itu akan tercatat dan lebih mudah diingat. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kegiatan atau perencanaan kegiatan selanjutnya. Yang selanjutnya, menghemat waktu. Jelas ketika kita mempunyai suatu materi yang banyak dan kita harus pahami dengan waktu sedikit, dengan adanya peta konsep atau peta minda ini kita bisa menghemat waktu. Yang terakhir yaitu memudahkan dalam mengulang ringkasan uraian yang telah dibuat. Nah, jadi ketika kita sudah membuat sebuah ringkasan atau uraian, kita bisa mengulangnya lagi melalui peta konsep ini atau melalui peta minda. Jadi lebih bisa dipahami atau lebih mudah untuk dipahami kembali. Sampai sini, kalaupun ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke jenis-jenis aplikasi peta minda. Nah, untuk jenis-jenis pembuat aplikasi peta minda atau peta konsep banyak sekali. Kalian bisa langsung bikin di Word, PowerPoint, ataupun di Excel kalian bisa, tentunya cuman dengan teknik-teknik tertentu. Nah, untuk mempermudah supaya tidak ribet lagi, ini ada aplikasi-aplikasi untuk membuat peta minda. Yang pertama ada Xmind 8. Nah, yang selanjutnya ada Mindmaple. Terakhir ada Xdraw Max ya. Kalian bisa pilih saja salah satunya yang mana lebih mudah dan yang mana lebih bersahabat dengan kalian. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mengetahui manfaat terus aplikasi peta mindanya, sekarang kita belajar mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika membuat suatu ide ya. Jadi ketika kita mau membuat suatu peta minda, kita harus mempunyai ide dan gagasan terlebih dahulu. Yang pertama, menentukan tema utama yang dijadikan subjek atau judul pengembangan peta. Jadi sebelum kita lanjut membuat sebuah peta minda atau peta konsep, kita pikirkan dulu tema ataupun judul yang akan dijadikan subjek dalam pembuatan peta minda. Yang selanjutnya, identifikasi setiap cabang-cabang yang mungkin ada dalam tema tersebut, seperti kegiatan yang mungkin dilakukan dan struktur organisasi yang dapat dibuat dan lain-lainnya. Nah, jadi ketika tema atau subjek kita sudah ditemukan, kita identifikasi turunan-turunannya. Misalkan kita akan membuat sebuah peta minda mengenai struktur komputer. Nah, dalam struktur komputer
itu ada komponen-komponennya seperti hardware, software, atau brainware. Nah, itu turunan-turunannya. Yang selanjutnya dari subtema tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. Nah, misalkan dari struktur komputer itu terbagi 3, ada software, hardware, dan brainware. Nah, dari ketiga subtema ini kita bisa kembangkan lagi mana yang jenis-jenis software, mana yang jenis-jenis brainware, mana yang jenis-jenis hardware. Misalkan kita ambil contoh-contoh hardware. Nah, si struktur organisasi ada hardware. Nah, hardware terbagi dalam 3, ada input, output, ataupun proses, ya. Nah, kita bisa kembangkan lagi. Kalaupun kalian masih bingung, kalian kembali lagi ke menit sebelumnya yang tadi gambar, ya, yang saya tunjukkan. Itu kalian pahami dan cocokkan dengan langkah-langkah ini, ya. Itu saja mengenai materi tentang Pitaminda. Untuk materi selanjutnya saya akan share bagaimana cara membuat sebuah Pitaminda melalui aplikasi MindMapple. Jadi saya akan menggunakan aplikasi MindMapple. Kebetulan ini aplikasinya ringan, terus bersahabat untuk komputer dengan spek-spek yang minimum. Jadi saya lebih suka untuk MindMapple. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya saya akan kasih tips atau kasih tahu bagaimana cara membuat sebuah peta konsep atau Pitaminda melalui aplikasi MindMapple yang seperti yang kalian lihat di bawah ini, ya, atau di gambar. Nah, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Ini merupakan referensi yang saya gunakan dari materi yang hari ini kita bahas. Mohon maaf, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dadah. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.